Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini dan juga pembalikan arah oleh indeks harga saham gabungan meskipun belum mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan portofolio Anda sampai sejauh ini, ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Felix Darmawan selaku Equity Research Analyst Pandin Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Felix, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik. Terima kasih Pak Felix sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini juga kabar baik untuk indeks harga saham gabungan berbalik arah ke zona hijau. Meskipun di menit-menit terakhir ini indeks harga saham gabungan penguatannya lebih ke arah terbatas, bahkan mungkin terancam berbalik ke zona merah Pak. Penguatannya hanya tipis saja di 0,06% dan level 69 lagi-lagi kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan. Bagaimana Anda melihat? Mungkin dari sisi sentimen terlebih dahulu Pak Felix, sebelum kita mengulas dari sisi teknikal, sentimen dari global terkait juga dengan US Treasury Amerika Serikat tampaknya sudah mulai turun dari level tertinggi. Data tenaga kerja terbaru tampaknya memberikan harapan bagi The Fed akan memperlonggar kebijakan ke depannya. Indeks dolar juga cenderung mengalami penurunan, tapi apakah kondisi ini hanya bersifat sementara saja? Karena para investor masih menunggu ini di Jumat besok data terbaru atau data tenaga kerja inti yang memang juga merupakan salah satu perhatian dari The Fed untuk mengambil kebijakan suku bunga ke depannya. Betul Pak, memang dalam beberapa hari terakhir pasar saham Indonesia ini papasan tinggi negatif ya, dari naiknya yield treasury di US yang mencapai kenaikan tertinggi dalam setidaknya 20 tahun terakhir Pak. Dan memang ini disebabkan karena investor ini memperhatikan nilai inflasi ya di US karena kenaikan harga minyak mentah yang mengimplikasikan kenaikan dari harga energi di wilayah US itu sendiri. Dan kami menilai bahwa di beberapa hari terakhir harga minyak mentah ini mengalami penurunan ya ke level di bawah 90 USD per barelnya. Dan ini setidaknya memberi napas ya bagi ISG khususnya bahwa The Fed ini tidak secara agresif ya untuk menaikkan tingkat suku bunga lagi di pertemuan beberapa FOMC mendatang ya Pak ya. Dan kami melihat ini tergantung juga bagaimana keputusan dari The Fed, apakah memang mereka ini masih kekeh ya untuk meningkatkan dari tingkat Fed rate-nya. Dan kalau kita lihat nilai tukar rupiah juga relatif juga semakin membaik ya Pak ya setelah mengalami penurunan sampai 15.600 pada 2 hari kemarin. Baik, apakah saat ini para investor masih tetap waspada karena beberapa data penting terutama untuk jelang libur akhir pekan besok ini juga masih ada beberapa yang akan keluar, terutama dari rilis dari data tenaga kerja inti, Pak Felix? Ya, memang dari data tenaga kerja ini memang merepresentasikan ya dari tingkat daya beli di wilayah US itu sendiri, dan kami menilai bahwa investor ini masih wait and see juga dan mengantisipasi bahwa tingkat penyerapan dari tenaga kerja masih relatif tinggi ya, mana ini dikhawatirkan dapat meningkatkan tingkat inflasi juga ya, khususnya inflasi inti di Amerika Serikat. Namun kita melihat sendiri bahwa harga minyak sekarang sudah relatif melemah ya di level 85 USD, dan ini juga menjadi poin penting juga, yang mana ini disebabkan karena penurunan tingkat konsumsi ya bahan bakar minyak di US karena melihat harganya sudah semakin mahal, dan juga adanya kondisi cuaca Pak di New York dan juga di wilayah Texas Pak yang menurunkan dari konsumsi bahan bakar di beberapa hari terakhir Pak. Baik, dari sisi teknikal, bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini? Tadi sempat ke 69 di menit-menit terakhir jelang penutupan ini, penguatannya lebih ke arah terbatas dan sudah kembali ke level 6.800-an. Ya, saya menilai bahwa ISG pegangan ISG pada hari ini relatif cukup sempit ya, yang mana setelah turunan dalam di 2 hari yang lalu, dan menurut saya ini merupakan level yang cukup bagus karena ditutup di hijau juga di level 1890, dan kami menilai bahwa ISG ini dapat berpotensi kembali menguat ya pada esok hari, yang mana level 6.900 ini menjadi level penentu resistance psikologis juga ya untuk pasar juga. Dan kami menilai bahwa dengan sentimen yang ada yang meredanya dari tingkat yield treasury di US ini bisa menjadikan katalis positif ya bagi ISG pada esok hari Pak.
Baik, di tengah tekanan indeks harga saham gabungan yang sudah cukup dalam ini, Pak Felix, kemudian hari ini berbalik arah penguatannya tidak terlalu signifikan. Saham-saham big cap tampaknya masih menjadi pemberat baik dari perbankan, energi, kemudian juga dari beberapa sektor lainnya. Nah, yang cukup menarik hari ini adalah dari posisi pergerakan sektor kesehatan dan konsumer tampaknya memimpin ini, terutama dari sisi konsumer ini. Apakah memang ketika tekanan yang terjadi terhadap saham-saham big cap yang memang menjadi movers pergerakan indeks harga saham gabungan, konsumer merupakan bisa menjadi salah satu alternatif sampai sejauh ini? Iya, kita menilai ya bahwa saham konsumer ini menjadi salah satu pilihan yang menarik ya untuk sektor bagi para investor karena menilai bahwa tingkat inflasi di Indonesia yang sudah dirilis oleh BPS pada 2 hari yang lalu di level rendah ya di 2,8% secara tahunan, dan ini relatif menjadi data yang cukup bagus dan diapresiasi ketika negara-negara lain ini menghadapi tingkat inflasi yang cukup tinggi ya Pak ya. Dan oleh karena itu juga selain dari tingkat inflasi yang cukup bagus juga di domestik, ini ada sentimen dari pemilu Pak, dan ini biasanya akan menjadi tahun yang bagus juga untuk saham-saham di sektor konsumer karena ini menjadikan daya beli untuk masyarakat secara umum lebih baik juga karena banyaknya masa kampanye dan juga banyaknya kebijakan pemerintah yang pro untuk masyarakat itu sendiri Pak. Baik, kita akan coba ulas dari sisi teknikal, Pak Felix. Kita ke ICBP terlebih dahulu. Di penutupan sesi kedua hari ini, 3,79% penguatan dan berada di level 11.625. Di menit terakhir penguatannya juga lebih ke arah terbatas ini. Potensi jangka pendek dan menengah untuk ICBP. Ya, pada hari ini ICBP sudah break up trendline ya, di mana pada hari ini sudah menguat cukup kuat sekali, yang mana ditandai dengan volume yang lebih tinggi dibandingkan 2 hari kemarin Pak. Yang mana ini menandakan bahwa investor ini sedang berburu ya untuk saham ICBP pada hari ini, dan kami menilai bahwa ketika untuk esok hari masih berpeluang untuk menguat Pak, dan ini juga berpotensi membentuk pola reward shoulder ya, yang mana ini merupakan salah satu pola bullish yang cukup menarik juga untuk para investor yang untuk mencari pola uptrend dari suatu saham Pak. Dan satu lagi dari indikator stokastik ini sudah mengalami golden cross ya Pak ya. Jadi memang satu perdagangan hari ini cukup bagus juga untuk ICBP, dan saya melihatnya ini akan ada potensi penguatan untuk ICBP di hari esok Pak. Resisten selanjutnya di berapa Pak Felix? Ya, kalau kita lihat dari resisten selanjutnya ini di level paling dekat di level 11.700 rupiah Pak. Dan untuk supportnya ini di level 11.400 Pak. Masih direkomendasikan buy untuk ICBP? Masih Pak, untuk target dekatnya 11.700 dan untuk target 1 bulannya ini di level 12.000 per lembar saham ya Pak. Baik, target price-nya untuk 1 bulan ke depan sampai ke 12.000, penutupan hari ini di 11.625. Kita bergeser ke INDF. Pak Felix hari ini juga mengalami penguatan 6875 penutupan dan menguat di 1,85%. Analisis Anda untuk INDF? Ya, INDF pada pergerakan hari ini sudah break ya dari masa ringingnya di 6.750 sampai 6.600, dan ini menjadi salah satu katalis positif juga ya bahwa tren dari sideways-nya INDF ini sudah terlewati Pak, dan ini juga ditandai dengan tingginya volume pada hari ini, dan ini menjadi kata positif juga ya bahwa saham INDF ini sudah berpotensi untuk menjadi uptrend ya pada perdagangan beberapa hari mendatang. Dan dari indikator stokastik juga sudah mengalami golden cross Pak, jadi ini juga menjadi salah satu indikator bullish juga untuk saham INDF. Dan untuk resisten selanjutnya ya kita melihat jarak dekatnya di 7.000 Pak per lembar sahamnya, dan untuk di 1 bulan mendatang level dari 7.300 ini menjadi level yang cukup diantisipasi Pak untuk kenaikan dari saham INDF itu sendiri Pak. Baik, Pak Felix, kebetulan baru saja pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, dan kebetulan juga menanyakan saham INDF, dan kebetulan juga namanya sama ini Bapak Felix juga, tapi dari Surabaya kali ini. Selamat sore, mohon analisisnya untuk INDF, entry point, investasinya lebih ke menengah dan panjang. 6875 dengan laju penguatan yang Anda katakan tadi masih ada ruang. Kalau baru ingin masuk untuk INDF, entry point yang direkomendasikan?
Ya, untuk entry point pada perdagangan hari ini ya, ini di level 6.800 Pak, karena ini 6.800 merupakan level resistance yang cukup kuat dalam seminggu perdagangan terakhir. Dan apabila saham INDF ini mampu bertahan di atas level 6.800, maka ini masih ada peluang untuk menaikkan dari saham INDF ya, dan juga merupakan level yang cukup aman untuk saham INDF untuk masuk dari bawah Pak. Baik, analisis untuk INDF hari ini juga mengalami kenaikan dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Felix yang ada di Surabaya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Pak Felix, selanjutnya untuk SIDO merupakan saham yang paling tinggi kenaikannya hari ini di 8,04% di 605 dari sektor konsumer. Tapi dari chart yang saya pegang ini tampaknya koreksi dalam sudah terjadi dan posisinya lebih ke arah downtrend sepertinya. Sempat menduduki di level 900-an dan posisi saat ini sudah menguat signifikan hari ini dan kembali ke 600-an setelah sebelumnya cukup lama bergerak di level 500-an. Betul Pak, memang saham SIDO ini sudah cukup lama ya downtrendnya dari bulan Maret tahun ini dari level 900 sampai sekarang di level 625. Dan untuk perdagangan hari ini cukup menarik sebenarnya Pak, karena memang kenaikan hari ini sudah menutupi penurunan saham SIDO ini dalam 3 perdagangan hari terakhir Pak. Jadi ini merupakan salah satu momentum juga bagi para investor pada hari ini untuk masuk ke INDF, yang mana dilihat dari indikator stokastik ini sudah mengalami jenuh jual Pak. Jadi di level 600 itu merupakan level yang cukup aman juga untuk masuk, dan nampaknya pada perdagangan hari ini saham SIDO ini ternyata mampu ya untuk menembus level resistance di 620 Pak, yang mana ini merupakan level yang cukup sulit ditembus juga Pak pada perdagangan pekan lalu Pak. Resisten selanjutnya Pak Felix, singkat saja Pak. Dan untuk resisten selanjutnya ini menguji di level 640 per lembar sahamnya Pak, yang mana ini juga merupakan support kuat pada bulan Agustus, pertengahan Agustus kemarin Pak. Baik. Analisis untuk SIDO dan tadi juga beberapa saham sektor konsumer dari sisi fundamental dan teknikal, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Felix, kita hold terlebih dahulu, saya akan sampaikan updatean terakhir data penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, akhirnya di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan tidak mampu mempertahankan posisinya di zona merah, di mana penutupan sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan akhirnya tertekan ke level 6.874,82 melemah di 0,17%. Tadi sempat menyentuh level tertingginya di 6.934,804. Langsung saja kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita ke grafis yang pertama pemirsa. Updatean dari penutupan beberapa indeks lainnya, MNC 36 hari ini juga tertekan di 0,59%. Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,35%. LQ45 tertekan di 0,48% di 944,666. Rotasi pergerakan sektoral, tampaknya sektor kesehatan masih memimpin penguatan cukup signifikan di 2,34%. Konsumsi non primer juga masih menguat di 1,92%. Properti tertekan cukup dalam di 1,04% dan energi hari ini masih menjadi pemberat di 1,03%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Ada Aman Mineral menguat ke level 6.300, Goto menguat ke level 84, Inet menguat di 268, dan Kasa juga menguat di 580. Selanjutnya saham-saham yang menjadi pemberat pemirsa datang dari perbankan Big Cap ke top loser. Grafis selanjutnya, BBRI tertekan ke 5.175, Medco hari ini juga kembali melemah dalam dan sudah meninggalkan level 1.400-an di 1.310. Telkom hari ini juga menjadi pemberat ke 3.720, sudah kembali meninggalkan level 3.800-an, dan UNTR tertekan cukup bertahan di beberapa hari terakhir di 27.000, hari ini tertekan ke 26.150. Updatean perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.